Selamat malam Bapak Ibu, ketemu lagi ya dengan saya, dengan Scott. Saya minta maaf kalau suara saya agak tersendat-sendat karena saya agak pilek ya. Em, tapi saya tidak sabaran karena ada satu video yang saya tonton yang em, antara diskusi dengan yang mengaku dirinya evangelis Yonatan Nandar dan Natalia Iriani yang dimoderasi oleh Jim Media Channel ya. Mereka di dalam video tersebut mereka mengatakan bahwa Yesus juga didoakan ya, didoakan keselamatannya. Jadi mereka mengangkat isu ini karena mereka mengatakan Yesus itu sama seperti Muhammad. Muhammad juga didoakan, bahkan didoakan oleh Allah SWT, didoakan oleh malaikat-malaikat, terus didoakan juga oleh para mukmin ya, para muslim. Nah, terus mereka bilang si Natalia Iriani ini mengatakan bahwa Yesus pun diperlakukan hal yang sama. Jadi Yesus pun didoakan keselamatannya. Nah, ini menarik bagi saya ya. Nah, sekali lagi kenapa ini menarik bagi saya karena ini juga menjadi untuk informasi kepada Bapak Ibu bahwa untuk ke depan channel ini akan berubah cara untuk kita menyampaikan informasi ya. Kalau selama ini kan kita informasi yang kita sampaikan itu langsung ofensif ya. Jadi untuk ke depan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita lebih bagus untuk memberikan hak jawab terhadap hal-hal yang seperti ini untuk pemelintiran ayat-ayat Alkitab ya. Yang selalu diartikan seenak udelnya oleh mereka ini yang mengaku-ngaku ada yang mengaku evangelis. Nah, terus ada yang mengaku ini juga orang Kristen dulu ya, si Natalia Iriani ini, terus ini si Jim Media Channel ini juga. Tapi nanti ini akan menarik lah. Nanti Bapak Ibu saya akan kasih nanti beberapa kutipan videonya. Kita tidak bisa memutar seluruh videonya ya, karena itu berhubungan dengan copyright. Nah, video ini ada di channelnya Natalia Iriani. Bapak Ibu nanti bisa mengecek di sana. Tapi ada sesuatu yang menarik, saya akan putarkan ke Bapak Ibu ya. Sebelum saya putarkan, saya bagikan link dulu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang mau masuk, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan saya. Oke. Nah, jadi saya putarkan sedikit videonya. Ini yang disampaikan oleh Jim Media Channel ya. Berhubungan dengan video yang mereka maksud. Ini ke grup-grup dan saya todong teman-teman itu, ayo subscribe ini, gitu kan. Jadi Masya Allah, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evangelis Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, dia mengaku dirinya ketika dia dipanggil Evangelis Yonatan Nandar. Kemarin waktu saya ketemu dia di Yusuf Manubulu, dan ketika Yusuf Manubulu mengatakan kepada dia, kenapa kamu masih menggunakan nama evangelis sementara dia tidak bisa membuktikan bahwa dia itu seorang evangelis, dia buru-buru kabur ya. Nah, di channel dia masih menggunakan ini. Nah, sebenarnya ada orang yang sudah melaporkan dia ke pemerintah karena itu penggunaan gelar ya. Penggunaan gelar itu kalau dia tidak bisa buktikan itu melanggar melanggar hukum perundang-undangan gitu. Tetapi oke lah, terlepas dari situ kita dengarkan selanjutnya apa yang mereka bicarakan. Wabarakatuh, Bang Aristo, Masya Allah. Iya. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Saya harus apa begini? Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya khi. Mantan Kristen membongkar isi Bible. Keren. Cadas teman-teman sekalian ya. Bapak Ibu sudah dengar apa yang mereka sampaikan ya. Cadas. Judul dalam video saya, mantan Kristen membongkar isi Bible. Keren. Nah, jadi saya merasa punya hak untuk menjawab hal ini karena dia mengatakan bahwa mantan Kristen membongkar isi Bible gitu ya. Ya tentu saja ya itu tentang Alkitab lah ya. Apalagi nanti di dalam percakapan mereka ini mereka juga menyebut dengan nama Yesus. Bahkan Yesus kan tidak ada di dalam Al-Quran ya. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Isa ya. Nah, jelas bahwa kita memiliki di sini memiliki hak jawab untuk hal-hal seperti ini ya.
Nah, ini kita Cerdas dengarkan. teman-teman sekalian ya. Gitu. Nah, teman-teman, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah Hosanna. Hosanna Leben David. Nah, jadi mereka di dalam di dalam video mereka ini lebih banyak mereka membahas tentang kata Hosanna itu, gitu ya. Mereka lebih banyak membicarakan itu karena mereka bilang pengertian Hosanna itu ditolong gitulah kira-kira. Nanti kita dengarkan ya apa yang disampaikan mereka, Gitu ya. ditolong, diselamatkan gitu ya. Sering menyanyikan itu. Jadi ternyata kalau saya baca dalam ayat ini, teman-teman sekalian, terkadang dari sahabat-sahabat non-muslim, saya tidak mengatakan semua ya, itu hanya beberapa oknum. Ya, karena saya juga punya keluarga Kristen juga tidak seperti yang selalu menjustifikasi Islam ya. Mereka katakan, ngapain kalian beriman kepada Muhammad? Muhammad saja minta didoakan. Ternyata dalam tema pada sore hari ini, ternyata Yesus Kristus itu didoakan. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak salah untuk menyampaikan informasi ini. Jadi di dalam apa yang mereka sampaikan dalam video mereka itu, mereka mengatakan bahwa mereka menyamakan antara Muhammad dan Yesus ya. Mereka mengatakan bahwa Yesus pun didoakan gitu ya. Mereka pun seperti itu dan mereka menyamakan hal tersebut Yesus dan ada hubungannya dengan kata Hosanna tadi. Kita percepat videonya ya. Nah, jadi si Natalia Iriani ini mencoba membangun argumen dia dengan menampilkan beberapa ayat-ayat nantinya. Itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di Al-Ahzab ayat 56. Nah, terus dia mengatakan bahwa untuk mendoakan Muhammad itu adalah perintah dari Allah SWT. Jadi dia mencoba untuk menceritakan dulu mengenai Muhammad, kenapa Muhammad didoakan. Ya, siapa yang peduli ya kan? Nah, tapi di sini mereka mulai membuka ayat-ayat pengertian Hosanna itu ya. Mereka mencoba mencari Hosanna itu apa. Mereka ke website Bible Hub gitu ya, Bible Hub. Mereka mencoba mencari tahu. Nah, ini salah satu yang mereka bahas itu. Nah, ini ya kata Hosanna ya. Nah, sebenarnya kan mereka sudah tahu sebenarnya kata Hosanna itu kan sebenarnya kan pujian ya. Pujian gitu ya. Kan itu dibilangkan Hosanna to the Son gitu kan. Saying Hosanna to the Son, we're crying out saying Hosanna to the Son. Jadi sebenarnya itu kan puji-pujian ya. Tapi mereka mengartikannya berbeda Bapak Ibu. Ini menarik bagi saya. Ini kok bisa lah orang ini bisa berpikir seperti itu ya gitu ya. Kok bisa? Nah, ini yang mereka bilang Hosanna, save, we pray. Itu yang mereka sering jadi kalau arti Hosananya itu bukan sebentar ya. Jadi itu arti dari Hosiahnanya, bukan arti dari Hosananya. Nah, ini akar dari kata Hosanna. Jadi itulah, jadi asalnya itu akarnya itu dari itu. Akar dari kata Hosananya itu. Nah, sekarang Matius 21 ayat yang ke. Nah, jadi di Hosanna. Nah, ini jadi singkat cerita pokoknya begitu. Jadi mereka bilang bahwa Hosanna itu dari kata itu tadi, were shouting. Jadi mereka berteriak lah kira-kira gitu ya, berseru gitu. Nah, jadi dia bilang seperti yang dibilang tadi itu bahwa Hosanna pun itu we pray katanya. Terus dibilang save gitu ya, untuk itu kan save ya. Hosanna itu save gitu. Bukan saved gitu. Jadi lucu gitu ya. Ketika mereka mencoba mengatakan bahwa Hosanna itu Yesus. Nah, ini secara jelas mereka mengatakan bahwa Yesus pun mengatakan bahwa Yesus untuk minta didoakan gitu. Nah, ini Bapak Ibu dengarkan. Dan mereka itu berdoa supaya Yesus itu diselamatkan. Mereka memohon. Nah, Bapak Ibu memohon supaya Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini jadinya tuh jelas gitu. Mereka itu berdoa itu untuk siapa? Diberkatilah dia yang datang.
Yesus yang datang. Nah, jadi itu mereka itu memohon keselamatan supaya Yesus itu mereka itu berdoa supaya Yesus itu diselamatkan. Mereka memohon supaya Yesus itu diselamatkan, kan diberkatilah dia yang datang itu Yesus. Karena diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ini jadinya tuh jelas gitu. Mereka itu berdoa itu untuk siapa? Diberkatilah dia yang datang. Yesus yang datang. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi mereka memang mengatakan bahwa pengertian di dalam Matius 21 ayat 9 itu dikatakan bahwa orang-orang itu berdoa kepada Yesus. Mereka mendoakan Yesus itu untuk diselamatkan. Saya tidak habis pikir apa ya. Aku kurang tahu ini mereka ini ngerti nggak bahasa Indonesia ya. Ini jelas-jelas bahasa Indonesia sangat jelas ya. Ini saya perbesar lah untuk Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu. Ini Matius 21 pasal 21 ayat 9 yang dikatakan di situ ya. Dan orang ini yang mereka loh yang buka ini, yang buka Alkitab ini gitu. Dan mereka mengartikannya begitu. Dibilang begini. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi pengertian si Iriani tadi itu, dia bilang bahwa orang-orang mendoakan supaya Yesus diselamatkan gitu. Ini apa namanya ya? Ya itulah. Salam ya Bapak Ibu, Conway, Pak Banaspati, silakan bergabung ya Pak. Linknya sudah saya kasih ya. Ini sekali lagi ini menarik sekali bagi saya. Ini menarik sekali bagi saya. Nah, bukan hanya satu ayat Bapak Ibu, mereka membahasnya. Mereka itu memohon keselamatan supaya Yesus itu, mereka itu berdoa supaya Yesus itu diselamatkan. Jadi saya nggak tahan ketawa siapa ini sih. Siapa tadi namanya itu? Si Iriani itu ya, Natalia Iriani ini. Ini kok ada lah manusia seperti ini ya. Kok bisa dia mengartikan seperti itu ya? Aku tak habis pikir loh Bapak Ibu, beneran. Gak habis pikir nih. Kok bisa lah hanya untuk apa ya? Hanya untuk menyamakan Yesus dengan Muhammad ya. Karena memang Allah memang menyuruh para mereka sendiri kok yang bilang bahwa memang Allah sendiri menyuruh para mukmin itu, para muslim itu untuk mendoakan keselamatan Muhammad. Saya tak habis pikir orang-orang ini. Jadi untuk mencari pembenaran tentang apa yang tertulis di dalam kitabnya mereka buka-buka lah ini. Jadi mengenai kata Hosana ini. Jadi orang-orang pada saat itu berdoa katanya si Natalia Iriani ini mengatakan orang-orang pada saat itu mendoakan keselamatan Yesus gitu. Ya. Ini sangat lucu lah bagi saya ya, sangat lucu. Memohon supaya Yesus itu diselamatkan kan. Jadi Diberkatilah dia yang datang itu Yesus. Karena banyak sekali teman-teman kita yang dari Kristen itu juga berasumsi katanya itu mereka yang minta diberkati, mereka yang minta diselamatkan. Padahal di situ jelas diberkatilah dia yang datang. Oke. Ini cukuplah untuk hal-hal yang aneh begini ya. Nah, saya akan bukakan ke Bapak Ibu Matius 21 ayat 9 ini. Biar apa ya, kita semua sama-sama tahu ya, apa sebenarnya Matius 21 ayat 9 ini. Matius 21 ayat 9 ini dia. Saya perbesar ya untuk Bapak Ibu. Sebenarnya kalau orang Natalia Iriani itu membuka sedikit aja ya, sedikit matanya gitu loh. Ini kan ada ini misalnya ini notes lah kira-kira, catatan-catatan ya. Nah, ternyata kata-kata ini dibilang misalnya Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus. Dia tahu ya
pertama bahwa dia di sini adalah Yesus ya. Dia menyadari itu. Nah, hosana di tempat yang maha tinggi. Yang orang ini tidak sadari, si Nandar dan si Iriani ini, yang dia tidak sadari bahwa ini adalah nubuatan. Ya, ini tertulis di dalam Mazmur, gitu ya. Nanti kita akan lihat, misalnya pernyataan-pernyataan yang sama. Pernyataan-pernyataan yang sama bisa kita lihat di dalam Lukas 13:35. Ini di Matius ini aja lah kita lihat ya. Nah, ini ya, diberkatilah dia yang maha tinggi yang datang dalam nama Tuhan. Ini di dalam Mazmur 118 ayat 26. Kita lihat ya. Apa sebenarnya yang ada di dalam Mazmur 118 ayat 16. Nah, ini yang ada. Ini Mazmur Daud, Bapak Ibu. Ini Mazmur Daud. Ya, jadi itu nubuatan sebenarnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, gitu ya. Nah, apa yang tertulis dalam Mazmur 118 ini? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, gitu. Kami memberkati kamu dari dalam nama Tuhan. Nah, yang ini lagi yang lebih menarik lagi ya. Mereka ini tidak menyadari bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ini. Ini nama Tuhan. Nama Tuhan yang dimaksud di sini adalah Elohim, gitu ya. Elohim, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Gitu. Jadi ini sebenarnya itu pengulangan atau penggenapan nubuatan Mazmur Daud di dalam Mazmur 118 ayat 26 ini. Makanya dibilang di situ, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan, gitu. Nah, jadi ini sekali lagi menarik. Nah, kalau kita perhatikan di situ, saya yakin Bapak Ibu yang mendengar ini, apakah terbersihlah di dalam pikiran Bapak Ibu bahwa ketika kita menyampaikan atau kita mengatakan atau membaca di dalam kata-kata ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kita kembali ke Matius 21 tadi ya. Matius 21 ayat 9. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pertanyaannya, ada enggak Bapak Ibu yang terbersih di dalam pikirannya sedikit aja bahwa yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah untuk meminta supaya Yesus diselamatkan? Ini lucu luar biasa bagi saya. Lucu luar biasa. Kalau Bapak Ibu nanti menonton video-videonya itu, dia juga membawa itu, misalnya di dalam Lukas 13 Lukas pasal 13 ayat 35 ya. Ini pernyataan yang sama gitu ya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, ini adalah tentang nubuatan yang ada di dalam Mazmur itu, gitu Bapak Ibu. Tapi yang saya herankan, kok orang ini ya, kok nggak paham gitu ya, hanya untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Aulo SWT kepada Muhammad. Nah, kenapa? Coba kita lihat isi Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, apa yang dikatakan di sini? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Bapak Ibu, ini yang mereka bilang, sama kok gitu. Sama kok katanya gitu. Itu tadi yang mereka bilang sama. Nah, Allah menyuruh orang-orang mukmin juga untuk bersalawat untuk Nabi. Dan mereka mengatakan di dalam ayat ini, salawat untuk masing-masing oknum itu berbeda gitu. Allah itu memuji-muji, malaikat-malaikatnya itu untuk bersalawat untuk Nabi. Orang-orang mukmin itu bersalawat untuk Nabi. Tapi kalau untuk Allah sendiri itu, ya memuji-muji Nabi Muhammad gitu. Jadi, nah ini sebenarnya kan kalau kita lihat video-video sudah berseliweran di internet ya, di YouTube juga udah berseliweran itu, bahwa sebenarnya intinya Allah itu bersolawat. Mau bersolawat bagaimanapun, dia bersolawat untuk apa? Kepada siapa? Dia pun memuji. Katakanlah dia itu memuji, seperti yang ada di dalam tafsir ini kan, dibilang ya Allah menyanjung Nabi katanya kan. Itu juga yang disampaikan oleh si Natalia Iriani itu. Mereka bilang Allah SWT menyanjung Nabi itu gitu. Ya oke gitu. Tapi dia menyanjung dalam apa?
Memangnya ada oknum yang lain selain Allah SWT itu gitu ya. Dia berselawat untuk siapa? Gitu. Seakan-akan ada orang yang lebih tinggi atau oknum yang lebih tinggi dari dirinya kan. Makanya dia muji-muji Nabi gitu. Nah, jadi sekali lagi, nah bukan hanya itu sebenarnya. Logika yang mereka pakai di sini saya kurang tahu dari mana, dan bukan hanya mereka. Hampir seluruh apologet muslim, hampir seluruh umat muslim percaya bahwa arti kalimat ini, mereka mengatakan bahwa masing-masing oknum ini memiliki selawat yang berbeda gitu. Ya. Padahal ayat itu tidak mengatakan begitu. Ini sederhana kok yang tertulis di sini. Ngapain kita tafsir lagi, orang udah jelas kok. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat gitu. Udah dibilang dan kok di sini. Kalau udah Allah berselawat ngapain Allah berselawat lagi gitu. Terus kalau udah Allah sudah memuji-muji, malaikat-malaikatnya sudah berselawat, ngapain orang beriman berselawat? Nah, ini yang saya pikir tapi inilah, biarlah mereka. Kita kembali dengan apa yang mereka sampaikan tadi. Nah, bukan hanya itu, mereka juga seperti saya bilang ya, mereka juga ini yang saya bilang, Matius 23 ayat 9. Sudah bisa lihat Mbak Natalia? Nah, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, jadi di situ, dan aku berkata kepadamu, aku di situ kan Yesus. Nah, Yesus bilang, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata. Nah, berarti Yesus kan minta orang-orang itu berkata. Nah, jadi Yesus minta orang-orang bilang, diberkatilah Yesus. Nah, itu apa berarti? Diberkatilah dia yang datang, berarti diberkatilah Yesus. Itu kan juga sholawat gitu loh. Jadi permohonan supaya diberkati Yesusnya itu. Nah, itu malah Yesusnya sendiri yang minta orang-orang untuk berkata. Saya tidak habis pikir lah siapa ini si Natalia Iriani ini. Jadi dia bilang, padahal kan Tuhan Yesus itu kan hanya mengutip Mazmur 118 tadi. Ini mana tadi Mazmur itu? Mazmur 118 itu ya. Mazmur 118 ayat 26 itu. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang, ya kamu tidak akan melihat aku. Ya, sebelum Yesus ini ya, ketika dia masuk ke Yerusalem, dan setelah itu kan tidak lama setelah itu kan dia akan disalibkan ya, kira-kira gitu. Makanya Yesus bilang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Yesus hanya mengutip, kok Yesus pula yang minta-minta gitu. Ini logikanya kok apa ya? Kok gak nyambung gitu? Gak nyambung gitu. Gak nyambung, gak tahu saya. Jangan-jangan ya, kecerdasannya paham Natalia Iriani ini memang betul seperti yang dibilang Muhammad itu ya. Muhammad bilang bahwa kecerdasan perempuan itu hanya setengah kecerdasan laki-laki gitu loh. Saya kurang tahu. Tapi kalau demikian, kenapa si Nandar ada di sana ya? Nah, harusnya Nandar bisa melengkapi dong, karena kecerdasan si Iriana ini cuma setengah kan. Jadi si Nandar harusnya bisa melengkapi dong gitu. Tapi bukan itu yang terjadi gitu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah dia mengutip yang ada di Mazmur 118 ayat 26 itu. Ya. Ini saya kurang tahu lagi lah. Saya mau ngomong apa lagi ini ya. Nah, bahkan sampai mereka bilang, ini juga di dalam Yohanes 12 ayat 13 misalnya ya. Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dan diberkatilah Yesus. Jadi mereka itu berseru, mereka itu memohon. Mereka memohon keselamatan supaya Yesus itu diberkati. Aduh, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, bah. Saya nggak tahu. Saya mengundang Bapak Ibu lah. Kalau ada Bapak Ibu yang punya waktu berkenan untuk gabung, untuk melihat hal-hal yang konyol ini menurut saya, silakan bergabung dengan saya, Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Hosana yang dimaksud di situ?
Apa sebenarnya? Mengapa Tuhan mengatakan itu? Ya. Terus apa namanya? Kenapa orang mengambil daun-daun palem dan meletakkan, bukan hanya daun-daun palem pun, bahkan baju-baju mereka pun mereka letakkan di jalan kan, ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem kan. Kemudian banyak orang mengeluh-elukan dia kan, kira-kira gitu, dan mereka berseru Hosana, Hosana. Lalu apa artinya sebenarnya Hosana ini? Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung dengan saya untuk kita diskusi-diskusi santai-santai, melihat kecerdasan si Natalia Iriani dan orang yang mengaku dirinya evangelis Nandar gitu ya. Saya tidak habis pikir, ini evangelis kok begini cara, gimana dia dulu belajar Alkitab kalau begini ya? Pantas saja dia nggak paham Alkitab ya kan? Kalau begini cara memahami Alkitab kacau balau semua Bapak Ibu. Dia bayangkanlah dia mengaku seorang evangelis ya, si Nandar juga mengaku Nandar itu mengaku evangelis. Ya, kalau dia tidak tahu bahwa itu kutipan dari Mazmur gitu, kok bisa lah ada manusia gitu? Kok bisa gitu? Saya yang bukan ahli teologi aja, saya tahu itu adalah kutipan gitu. Itu adalah nubuatan dari Mazmur gitu. Dan Yesus bukan meminta-minta, sedikit pun tidak ada, dan saya yakin Bapak Ibu juga yang mendengarkan, tidak ada sedikit pun terbersih di dalam pikiran, oh ketika membaca ayat ini artinya Yesus meminta-minta supaya dia didoakan. Aduh, saya pilek tapi saya nggak tahan, saya ketawa sama siapa ini, sama lelucon orang ini ya. Saya nggak tahan, lelucon ini terlalu banyak lah saya pikir, terlalu banyak lelucon orang ini gitu. Oke. Nah terus saya akan cari sebenarnya pengertian Hosana itu apa sih gitu ya. Nah ini kalau di bahasa Indonesia ini ya. Nah, ini yang di Mazmur 118 itu. Kalau di ini kalau kita bisa lihat untuk penelusuran kata misalnya, mereka kan mempermasalahkan misalnya diberkati ya. Nah, karena mereka bilang diberkati artinya Yesus minta-minta diberkati gitu ya. Ya, itu yang mereka bilang. Padahal kalau kita lihat misalnya kata diberkati ini, kalau kita lihat ya, ini katanya misalnya kata 01288 ini ya. Saya perbesar ya untuk Bapak Ibu. Ini kata barak gitu ya, barak 01288 ini. Apa artinya sebenarnya? Nah, kita bisa lihat ini huruf aslinya ya. Saya nggak tahu membacanya ini gitu. Tapi dalam perjanjian baru ya, terjemahan baru, itu namanya memberkati. Terpujilah. Artinya apa? Itulah yang tadi itu. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, orang-orang memuji dia, bersorak-sorai, Hosana, Hosana. Kenapa mereka memuji-muji Yesus ketika Yesus memasuki Kenapa orang-orang memuji-muji Yesus ketika dia memasuki Yerusalem? Karena mereka yang ada di dalam pikiran orang pada saat itu apa? Kan pada saat itu kan orang-orang Yahudi itu sedang di bawah pemerintahan Romawi, Bapak Ibu. Dan itulah mereka mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Kenapa? Di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, mereka mengharapkan seorang penyelamat. Makanya kata Hosana tadi itu, Hosana itu artinya selamat ya. We pray, kami berdoa. Berdoa sama siapa? Mereka berdoa kepada Yesus itu, selamatkan kami, kira-kira gitu. Itulah mereka yang sampaikan gitu ya. Nah, terus mereka kata yang lainnya, terpujilah, diberkatilah dia gitu kan. Nah, yang datang di dalam nama Tuhan gitu. Jadi saya kurang tahu gitu ya. Nah, ini dibilang di dalam ini bless ya, salute. Ya. Jadi pujian yang dilakukan, pujian yang diberikan kepada Yesus ketika dia memasuki Yerusalem. Ya, kita baca konteksnya lah ya. Kita baca konteksnya. Misalnya kita ambil contoh deh. Nah, ini deh Matius 21 ayat 9 ini gitu ya. Sebenarnya apa konteksnya di sini gitu.
Ini konteksnya apa ini? Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Sebenarnya kalau mereka baca perikopnya ini aja udah jelas ini sebenarnya kan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ini saya Matius 21. Ini biar lebih bagus lah. Matius 21. Matius 21. Nah, itu kita mulai dari mana ini? Ayat 1 ya. Nah, saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Ini konteksnya supaya kita dapat konteksnya dan supaya saya berharap si Natalia Iriani ini mudah-mudahan video ini sampai ke dia supaya dia tidak salah tafsir lagi gitu. Jadi ketika Yesus murid-muridnya dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem ya. Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada ke dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah, jadi sekali lagi ini tentang penggenapan nubuatan nabi-nabi. Ini si Nandar yang mengaku evangelis kok nggak paham dia lah ini. Ini kan penggenapan. Ini udah jelas-jelas konteksnya juga udah berbicara tentang penggenapan gitu. Nah ini di ayat 4 ini dengan jelas dikatakan apa? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalisinya dengan pakaian mereka. Nah itu yang saya bilang tadi ya, bukan hanya daun-daun palem, tapi bahkan pakaian mereka pun mereka kasih ya. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah ini sangat jelas ya. Dan orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan banyak orang itu menjawab dia, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ya, kenapa si Nandar nggak berani membaca itu ya? Nah ini ayat 15 ini menarik. Ya, ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Kan pertanyaannya kenapa? Kenapalah orang ahli-ahli Taurat itu jengkel? Karena mereka tahu itu maknanya. Mereka tahu itu apa yang dimaksud dengan Hosana bagi anak Daud. Itu Mesias. Gitu. Nah, jadi makanya setelah itu kan mereka kan tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Anak manusia yang dimuatkan itu. Ya makanya mereka bersenggol untuk mencari mencari cara untuk membunuh Yesus. Ya, di ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui engkau telah menyediakan puji-pujian? Nah, sekali lagi Yesus itu di dalam bahkan dengan jawaban-jawabannya pun dia berkata dengan nubuatan-nubuatan dari para nabi-nabi itu gitu ya. Dia menjawab mereka dengan nubuatan gitu. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ, ya. Oke, sampai di situ ya. Jadi sebenarnya konteksnya di dalam Matius 21 itu dan bukan hanya itu ya, misalnya di dalam Lukas 13 misalnya ya. Terus di Yohanes, ada di Yohanes berapa tadi tuh? Ya, Yohanes 12 ayat 13 gitu ya. Nah, itu konteksnya ya, itu penggenapan pada kedatangan Yesus itu. Penggenapan ketika orang-orang mengelu-elukan tentang raja yang datang di dalam nama Tuhan itu.
Raja damai, penyelamat gitu. Makanya mereka bilang Hosana, Hosana bagi anak Daud gitu. Nah, sekali lagi saya kurang tahu ini. Saya kurang tahu apa yang ada di dalam pikirannya orang si Natalia Iriani dan Ustadz Nandar ini ya. Ada orang menyebut dirinya evangelis pula. Dari manalah dia dapat evangelis itu? Saya kurang tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang mencoba mencari tahu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bergabung dengan saya untuk berdiskusi, Pak Banaspati, Conway. Di sini tadi juga ada brother tetap setia ya. Untuk berkomentar tentang lelucon para apologet Muslim ini gitu. Lelucon yang tiada akhir ya, yang tiada akhir. Ini menarik juga sebenarnya bagi saya ya. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya pikir saya sudahi ya untuk hal ini, dan saya berharap saya berharap Ustadz Nandar itu sama si Iriani itu coba belajar lagi lah. Ini ada dari situs Christianity.com. Oh, oke Pak, siap. Nah, itu dikatakan di sini, where is Hosanna in the Bible? Di manakah kata Hosanna itu di dalam Alkitab? Ya, kata Hosanna dapat ditemukan sebanyak 6 kali di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Matius, Markus, dan John menyebutkan bahwa mereka menyebutkan berseru Hosanna untuk memuji dalam selebrasi perayaan tentang ketika Yesus memasuki Yerusalem sebelum Passover ya, sebelum Paskah gitu. Nah, ini yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 13, kemudian di Matius 21 ayat 29 ya. Kemudian di Markus 11 ayat 9 sampai 10 ya. Nah, itu adalah seperti yang saya bilang tadi ya. Ini saya perbesar ya. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, orang-orang yang berseru-seru itu adalah ini ya. Orang-orang yang berseru yang merayakan kedatangan Yesus di Yerusalem itu mengutip Amsal 118 ayat 25 sampai 26. Ya. Hosana, Hosana itu artinya selamatkan kami. Selamatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa. Berikanlah kami kemurahan. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Gitu. Jadi saya yakin ketika Bapak Ibu pun membaca ini, saya yakin Bapak Ibu tidak ada terbersih di dalam pikiran Bapak Ibu mengatakan bahwa kita mendoakan keselamatan Yesus. Kan begitu?